Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Rohman Miftahudin, 2. Bruri Pagihari, 3. Indah Dwi Rahmawati, 4. Nida Iktiana Jamila, 5. Nurul Hidayah, 6. Evi Ratnasari, 7. Sahrul Ramadhani. Di sini kami akan mempresentasikan materi bab 9 tentang korelasi mata kuliah statistik deskriptif. Yang pertama akan dibacakan oleh Bruri Pagihari. Bruri Pagihari. Definisi korelasi. Korelasi merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Analisis korelasi adalah cara untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan antar variabel. Hubungan dua variabel. Tujuan dari melakukan analisis korelasi adalah untuk mengetahui apakah dua variabel pengukuran bersifat covary dan untuk mengukur kekuatan hubungan di antara dua variabel. Dua variabel dikatakan bersifat covary apabila kedua variabel tersebut berubah bersama-sama dalam satu periode waktu yang sama. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Indah Dwi Rahmawati. Dipersilakan. Diagram pencar atau scatter plot menggambarkan arah hubungan di antara dua variabel. Diagram ini merupakan cara visual yang paling mudah dan bermanfaat untuk menyajikan korelasi di antara dua variabel. Pada gambar di samping menunjukkan diagram pencar dengan plot titik-titik yang bergerak dari kiri bawah ke kanan atas menunjukkan korelasi positif atau variabel X meningkat, variabel Y juga naik. Bila diagram pencar menunjukkan titik-titik yang menyebar dari kiri atas ke kanan bawah, menunjukkan korelasi negatif atau variabel X naik, variabel Y turun. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nida Iktiana Jamila. Pada gambar di samping menunjukkan diagram pencar dari Z-score juga memperlihatkan hubungan antara dua variabel. Bila titik-titik di dalam diagram pencar menunjukkan jalur yang sempit, sehingga bila garis lurus digambarkan melalui jalur itu, titik-titik akan berada di dekat garis. Keadaan itu menggambarkan korelasi linier yang kuat di antara dua variabel. Selanjutnya, pada gambar di samping, menunjukkan bila titik-titik pada diagram pencar itu menyebar lebar, hubungan di antara dua variabel relatif lemah. Hubungan di antara dua variabel di dalam diagram pencar itu secara sistematis diekspresikan dengan R, di mana R adalah suatu interval statistik yang dapat digunakan dengan data rasio. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul Hidayah. Dipersilakan. Penjelasan dari gambar di samping, yakni dalam hubungan kurvilinear, nilai-nilai X naik, nilai Y juga naik sampai ke suatu titik, yaitu titik di mana bila nilai X terus naik, maka nilai Y akan turun. Kemudian koefisien korelasi Pearson R. Koefisien korelasi Pearson R menunjukkan arah dan kuatnya hubungan di antara dua variabel tanpa perlu diagram pencar untuk melihatnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Evi Ratnasari. Dipersilakan. Sama dengan sigma ZX ZY dibagi N, di mana R sama dengan Pearson product moment coefficient of correlation. Sigma ZX ZY sama dengan jumlah hasil kali Z-score. N sama dengan banyak pasangan skor. Nilai R ini berkisar dari plus 1 sampai min 1. Nilainya tidak pernah lebih dari plus 1 dan tidak pernah kurang dari min 1. Hal ini menunjukkan bahwa nilai R bersifat universal. Nilai R sama dengan plus 1 terjadi bila pasangan skor memiliki nilai
ZX sama dengan ZY. Tetapi pada kenyataannya tidak pernah ditemukan nilai ZX sama dengan ZY. Oleh karena itu, nilai R akan lebih kecil dari plus 1. Sebaliknya, R sama dengan min 1 bila variabel X memiliki Z-skor positif berpasangan dengan variabel Y yang memiliki Z-skor negatif dengan angka skor yang sama. Jadi, Z-skor dari dua variabel seperti tidak pernah sama. Dengan demikian, nilai R akan lebih besar dari min 1. Selanjutnya akan dibacakan oleh Syahrul Ramadhani. Dipersilakan. Koefisien korelasi Sperman-Rho. Koefisien korelasi Sperman-Rho atau R dari koefisien korelasi persen R yang dipergunakan untuk data yang berupa tingkatan atau rank data. Menurut Polsky, koefisien korelasi ini cocok dipergunakan untuk kondisi sebagai berikut, yaitu 1. Variabel berupa skala ordinal dan yang lainnya adalah skala ordinal atau yang lebih tinggi. Dan 2. Distribusi secara nyata menceng atau skeward. Persamaan dari koefisien Sperman-Rho adalah RS sama dengan 1/6 sigma D kuadrat per N pangkat 3 min N. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, Rohman Miftahudin. Interpretasi koefisien korelasi. Menurut R et al. 2009, di dalam melakukan interpretasi terhadap koefisien korelasi perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, korelasi tidak perlu menunjukkan hubungan sebab akibat. Maksudnya, bila dua variabel ditemukan berkorelasi, hal ini menunjukkan positif relatif satu variabel dalam hubungannya dengan variabel yang lain. 2. Ukuran korelasi sebagian merupakan fungsi dari variabilitas dari dua distribusi yang dikorelasikan. 3. Koefisien korelasi tidak harus diinterpretasikan dalam kerangka persentase kesempurnaan korelasi, karena koefisien korelasi digambarkan sebagai fraksi desimal. Orang-orang yang tidak terlatih dengan statistik kadang-kadang menginterpretasikan koefisien korelasi sebagai persentase kesempurnaan kolerasi. 4. Hindari menginterpretasikan koefisien korelasi secara absolut. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.